Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Pertama-tama, saya mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang senantiasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga, dan juga saya percaya bahwa kasih karunia dan anugerahnya juga menjadi bagian kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kembali saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala atas kepercayaannya bagi saya untuk membawa renungan harian pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan harian pada pagi hari ini adalah menjadi umat pemenang. Menjadi umat pemenang bukan hanya sebuah slogan. Menjadi pemenang bukan hanya sebuah ucapan. Dan menjadi pemenang bukan hanya keyakinan semata, tetapi menjadi pemenang adalah sebuah tindakan. Karena seseorang didaulat sebagai pemenang bukan karena slogannya, bukan karena ucapannya, dan juga bukan karena yakinnya, tetapi karena tindakannya yang telah mengalahkan lawannya. Kita bisa lihat contoh petinju. Seorang petinju dikatakan pemenang karena dia telah bertindak dengan meninju lawan dan lawannya kalah, baik kalah KO maupun kalah angka. Contoh lainnya adalah pelari. Dikatakan pemenang karena dia telah bertindak dengan berlari sekuat tenaga, berlari begitu rupa, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus, kita dihimbau, bahkan dituntut agar kita dapat menjadi seorang pemenang. Karena tidak ada mahkota tanpa kemenangan, dan tidak ada kemenangan tanpa pertandingan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah lawan kita sebenarnya? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kekristenan kita mempunyai musuh yang harus kita lawan. Kata lain, kita punya lawan tanding. Nah, siapakah lawan kita? Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan bahwa yang menjadi lawan kita adalah iblis. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan kekristenan kita punya lawan yang harus kita lawan. Sebab kalau kita tidak melawannya, kita akan kalah dan kita akan dimangsa oleh singa itu. Perlu diketahui bahwa melawan si iblis bukan melawan secara fisik, Bapak Ibu. Atau iblis menyerang kita bukan menyerang secara fisik, tetapi menyerang pikiran kita. Kata lain, menyesatkan pikiran. Kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa atau kekalahan Adam dan Hawa bukan karena fisik mereka diserang oleh iblis, tetapi pikiran mereka yang disesatkan oleh iblis. Demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3 firman Tuhan berkata begini. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita harus sungguh-sungguh menyadari hal ini, bahwa iblis selalu berusaha untuk menyesatkan orang-orang percaya agar orang-orang percaya tidak hidup serupa dengan Yesus. Dan kalau iblis menyerang orang percaya secara fisik, tidak bakalan menang. Buktinya jemaat di Roma. Sejarah mencatat jemaat mula-mula di Roma dari abad pertama sampai abad keempat selalu mengalami penganiayaan oleh kaisar-kaisar Roma. Dan tentu saja secara logis, spirit iblislah yang merasuk kaisar-kaisar Roma pada waktu itu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, jemaat di Roma di dalam penganiayaan begitu rupa tidak sedikit pun gentar dan tidak sedikit pun mundur. Sekalipun mereka dibakar, dimasuk ke dalam kandang singa dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya hal inilah yang menjadi latar belakang Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma dengan mengatakan, kamu jemaat-jemaat yang lebih dari orang-orang pemenang. Jadi kalau kita mengatakan kita adalah orang pemenang, kita harus periksa diri dulu. Kita harus jujur dengan diri sendiri dan jujur kepada Tuhan. Kita harus berani kritis dengan diri kita sendiri. Kita mengklaim kita seorang lebih dari pemenang. Pertanyaannya, menang dari apa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana cara atau apa yang kita harus lakukan agar kita menjadi umat pemenang? Sekali lagi, kita harus sadar bahwa lawan kita adalah iblis. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 17 berkata begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di sini mengatakan bahwa kita harus mengenakan
kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat. Garis bawahi, tipu muslihat bukan menyerang fisik kita. Ditegaskan di dalam ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya bukan secara fisik, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam bahasa atau terjemahan sederhananya berkata begini di ayat yang ke-12, ditulis begini, karena kita berperang bukan melawan orang-orang yang di bumi ini. Artinya bukan melawan secara fisik, tetapi kita berperang melawan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu. Mereka itulah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, agar kita dapat menjadi umat pemenang, yaitu melawan dan mengalahkan iblis, kita harus menggunakan atau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Pertanyaannya, apa sajakah itu? Yang pertama, ayat yang ke-14 dan 15 dari Efesus 6 ayat yang ke-14 dan 15. Ayat 14 dan 15 berkata begini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Di dalam terjemahan sederhana, firman Tuhan mengatakan begini, jadi berdirilah teguh, peganglah ajaran yang benar dari Allah, karena ajaran itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap untuk bertindak. Dan diulangi di ayat 15, dan teruslah berpegang kepada kabar baik tentang Kristus. Kabar itu menolong kamu supaya kamu merasa tenang dalam perlindungan Allah. Dalam ayat yang ke-14 dan 15, Efesus pasal yang ke-6 dalam terjemahan sederhana mengatakan, peganglah ajaran yang benar dari Allah. Ajaran yang benar dari Allah adalah Injil Kerajaan Surga. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Peganglah ajaran yang benar dari Allah. Ajaran yang benar dari Allah yaitu Injil Kerajaan Surga. Dalam Injil Lukas 13 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Kalau saya pakai bahasa kita,
jawab Yesus kepada orang-orang di situ, kepada orang-orang yang dari Sudia, orang-orang di Perintis, sampai kepada orang-orang yang ada di Galeso, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-14 berkata, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan." Kalau Allah menawarkan jalan sempit yang menuju kepada kehidupan, tentu saja iblis menawarkan jalan yang lebar yang menuju kepada kebinasaan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 dan sampai 3, Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan gelisah hatimu." Jangan gelisah karena kita tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Dan jangan berharap bahwa dunia ini akan bertambah baik. Tetapi marilah kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkata, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu," yaitu tempat di mana Tuhan berada, kita pun ada di sana, yaitu langit baru dan bumi baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, iblis akan selalu menawarkan keindahan dan kemegahan dunia ini. Kita harus melawan dengan iman yang teguh bahwa tempat kita yang sesungguhnya, keindahan dan kemegahan yang sesungguhnya ada di langit baru dan bumi baru. Jadi, untuk kita dapat melawan iblis, kita harus berpegang kepada ajaran yang benar dari Allah. Dan ajaran yang benar dari Allah adalah Injil Kerajaan Surga. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi saya ulangi, yang pertama, agar kita dapat menjadi pemenang, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dan perlengkapan senjata Allah itu adalah ajaran yang benar dari Allah, yaitu Injil Kerajaan Surga. Sebab oleh karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan kita. Yang kedua, di dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17, firman Tuhan mengatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam segala keadaan kita harus tetap yakin atau beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, di mana hal ini merupakan perisai kita. Dan terimalah firman yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dari firman itu yang akan memberikan kepada iman kita, untuk iman kita kuat di dalam menghadapi
serangan daripada iblis. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati. Demikianlah yang dikatakan oleh Yakobus 2 ayat 20 dan 26. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita di dunia ini hidup yang penuh dengan perjuangan. Perjuangan kita agar kita dapat melawan tipu muslihat iblis yang selalu menyesatkan pikiran, yang selalu menawarkan hal-hal yang akan membuat hidup kita jatuh. Nah, dengan kita mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita dapat keluar menjadi orang-orang pemenang, bahkan orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena sekali lagi bahwa seseorang yang dikatakan menang adalah seseorang yang telah bertanding, seseorang yang telah berjuang sehingga layak dikatakan menjadi umat pemenang. Bapak Ibu saudara-saudara, senjata kita adalah kebenaran firman Tuhan. Senjata kita adalah Injil Kerajaan Surga. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan hidup kita. Oleh karenanya, mari kita terus belajar, memahami, dan menerima akan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, agar kita dapat menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Seperti firman Tuhan di dalam atau kepada ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu. Tuhan Yesus mengatakan setiap jemaat, Tuhan Yesus mengatakan dan menghimbaukan bahwa barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang akan diberi makan buah kehidupan yang ada di tengah taman Firdaus Allah. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua, dan Roh Kudus menolong kita untuk kita terus hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang akan membawa hidup kita kepada segala kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.